Halo, senang berjumpa lagi di channel Mechanics iCorps, yaitu channel mekanik inspiratif dan juga edukatif. Baik, kesempatan hari ini aku mau berbagi tentang bagaimana melakukan troubleshooting pada PC 200/8 jika ada kode L03 pada monitor panel. Baik, untuk L03 di sini yang akan saya jelaskan yaitu kode ABOKE. AB00KE. Kode ini adalah kode charge voltage low, artinya ada masalah pada charging system. Baik, terlebih dahulu kita simak, coba kita ulik yang ada di shop manual itu apa aja kemungkinan yang menjadi penyebab error tersebut. Baik, untuk error ABOKE ini sebenarnya terjadi karena output dari alternator itu di bawah standar. Untuk standar output alternator yaitu sekitar 27,5 sampai 29,5 volt. Gampang sekali cara melakukan troubleshooting ini. Yang pertama, kita teman-teman terlebih dahulu masuk ke monitor panel. Kita coba cek dengan menggunakan masuk ke service kodenya, service monitoring. Kita masukkan aja kodenya 04300. Nah, ini adalah charge voltage dari R alternator. Nah, jika nanti teman-teman kita running, kita masuk ke service menu ternyata hasilnya itu di bawah 27,5, maka kita coba ukur menggunakan manual. Kita coba cari satu persatu dari sistem charging ini. Oke, kemungkinan untuk problem ABOKE ini ada 7 ya. Yang pertama adalah terminal alternator kendor. Yang kedua adalah alternatornya sendiri yang mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah dioda. Yang keempat mungkin ada kerusakan di wiring, ataupun yang kelima ada kerusakan di wiring yang short, bahkan ada yang terputus. Nah, dan yang keenam mungkin ada kesalahan pada groundingnya, grounding pada wiring maupun grounding pada kontak-kontak yang berhubungan dengan sasis. Kemudian yang ketujuh yaitu mungkin ada kerusakan di monitor panel. Baik ya, pertama-tama kita cek terlebih dahulu dari hal yang paling mudah. Kita cek terminal alternatornya, yaitu kita dengan cara starting switch kita off kan. Kita cek kekencangan dari terminal B, R, dan juga E. Setelah semuanya kita pastikan aman, kemudian kita lanjut, kita ukur aja teman-teman di terminal R output dari alternatornya, yaitu kita coba langsung ke wiring teman-teman ya. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman nanti langsung aja gunakan avometer dan posisikan di voltmeter, kemudian ukur voltage yaitu di terminal pin 1 konektor E12. Kemudian kita ukur ya, di sini harus tercapai 27,5 sampai 29,5 volt, dan ini kondisinya ketika high idle ya teman-teman semua ya. Jadi ini kemungkinan teman-teman kalau nggak ada voltage yang tidak tercapai, kemungkinan mungkin ada masalah di alternatornya, ataupun teman-teman gampangnya coba cek terlebih dahulu grounding alternatornya. Nah, takutnya kurang kuat ataupun proses pengukuran kita yang kurang tepat. Oke, ketika alternator sudah dipastikan memang tidak ada kerusakan, kita coba cek ya terlebih dahulu ya. Kalau metode saya biasanya saya cek langsung di ujungnya, yaitu di sumbernya langsung di alternatornya. Ternyata tidak ada, baru kita cek yang paling gampang. Kita cek terlebih dahulu di sini, misalkan untuk kita tarik mundur aja. Nah, kita tarik mundur, ternyata di sini jatuh di dioda D01. Nah, D01 ini teman-teman ada di D01 ini ada dua ya dioda ya. Dioda yaitu pin 1 dan pin 5 untuk dioda 1. Dioda 2 yaitu di pin 2 dan pin 6. Nah, kita cek ya teman-teman di sini voltasenya
voltage-nya di sini kita cek apakah ada 27 ataupun 24 lah. Di sini kita ukur di pin 6. Di pin 6 kita ukur ada atau tidak. Ketika nggak ada atau nggak ada berarti kan artinya ada masalah di junction nih C02 atau wiringnya yang putus. Oke ya, kita cek terlebih dahulu untuk komponennya, untuk diodanya. Untuk melakukan pengukuran atau pengecekan di dioda ini yaitu menggunakan multimeter analog ataupun teman-teman yang sudah punya multimeter yang digital itu akan lebih mudah sekali. Tinggal kalau yang digital kita setting ke mode dioda. Kemudian kita ukur aja, kita letakkan dua probe merah dan hitam secara ini bergantian ya. Jadi probe merah di kutub anoda, nah probe hitam di kutub katoda, dan nanti sebaliknya. Nah hasilnya harus terbalik. Misalkan hasilnya di sini adalah 0,6 di pengukuran satu kondisi anoda di kutub merah, di probe merah, katoda di probe hitam, kemudian sebaliknya, dan itu harus tidak menunjukkan hasil atau hasilnya 0. Jadi terbalik. Kalau menggunakan jarum gampang, simpel, kita tinggal posisikan di ohmmeter di ya rank X10 lah, X kali 10. Kemudian jarum harus menunjuk ya. Jadi salah satu kita balik satu nunjuk dan satu tidak nunjuk. Nah, seperti itu. Berarti kondisinya bagus. Kalau dua-duanya terhubung, artinya jalurnya udah short. Nah, kalau dua-duanya ternyata 0, berarti putus. Oke ya teman-teman, itu kalau dari diodanya udah bagus, berarti kita tinggal cek aja lagi di sini adalah fuse bisa. Nah, di fuse ini kita pastikan ya, fuse di F01 sini nomor 16, 17, 19 nih. Kita ukur aja teman-teman. Di sini fuse-nya kita cek pakai 10 ampere, 20 ampere dan 30 ampere. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pengecekan lagi ya di fuse filling di F05 yang terletak di box baterai. Kita ukur dan kita cek juga sama menggunakan multimeter, ohmmeter ya, untuk pengukuran fuse terhubung atau enggak. Nah, kemudian setelah itu kita cek juga di sini baterai relaynya. Nah, untuk mengecek baterai relay kita harus posisikan terlebih dahulu ya. Ini dengan metode off ataupun on bisa. Metode off harusnya kita ukur terminal B dan M ini harus tidak terhubung. Nah, artinya di terminal BR ini tidak ada power karena belum on. Nah, itu. Sekarang kita coba dengan metode on. Dengan metode on tentunya terminal BR ini akan mendapat supply power dari baterai ataupun dari starting switch. Ini ada sinyal dari BR ya, dari BR masuk, kemudian mengaktifkan baterai relay. Baterai relay ini nanti akan mengaktifkan baterai relay ini akan aktif ya karena ada arus dari BR, kemudian akan menghubungkan terminal B dan M. B dan M apabila terhubung berarti baterai relay kondisinya bagus atau normal. Oke, itu teman-teman. Kemudian kita cek satu persatu ya wiringnya teman-teman. Di sini untuk mengecek wiring ini ada beberapa cara, yaitu kita cek kontinuitasnya, dan yang kedua yaitu kita cek short circuitnya. Kontinuitas itu artinya antara kabel dari ujung ke ujung itu terhubung. Nah, kalau short artinya kabel itu apakah terhubung dengan bodi atau tidak. Sebenarnya simpel aja untuk wiring. Nah, apabila teman-teman semuanya setelah semuanya ini ternyata kondisinya bagus, nah kita cek juga apakah pump controllernya bermasalah ataukah monitor panelnya bermasalah. Nah, kita cek di sini untuk pengecekan di monitor panel, mesin monitor, artinya nanti di pin CM01 ini harus ada tegangan ya sekitar 27,5 sampai 29,5 volt lah ketika running high idle. Kalau memang di sini kita lepas ada di pin
16CM01 ini, artinya berarti mesin monitornya ini bermasalah. Begitu. Dan pastikan terlebih dulu power untuk mesin monitor itu kondisinya normal ya, baik itu power DirectX-nya maupun power dari aksesorisnya itu kalau bisa sudah normal semua. Begitu pula dengan pump controller. Nah kan, pump controller sama juga. Di sini kita pastikan juga nih untuk baterai relay-nya. Nah, di C02 di pin 108 kita lepas saja di sini. Kemudian starting switch-nya kita on, dan di sini harus ada sekitar 20-30 volt. Nah, kalau tidak ada berarti ada masalah di pump controller, entah itu internalnya maupun nanti di power yang untuk menghidupkan controllernya. Nah, pastikan dulu power DirectX-nya dan juga power aksesorisnya. Oke, teman-teman. Nah, begitu teman-teman untuk proses troubleshooting error cas atau unit tidak bisa melakukan charging system atau charging sistemnya ini bermasalah ya. Jadi itu komponennya sebenarnya terdiri dari alternator, kemudian dioda, kemudian wiring, dan monitor panel. Nah, oke, demikian, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi guidance teman-teman di lapangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.